Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadisnya, Ya Abu Hurairah, idza rakibta dabbatan faqul bismillah walhamdulillah yaktubu lakal hasanati bi'adadi kulli khutwah. Wahai Abu Hurairah, jikalau engkau ketika ingin mengendarai kendaraan, ya waktu dulu itu menggunakan hewan, maka ucapkanlah bismillah walhamdulillah. Niscaya akan dituliskan bagimu kebaikan sebanyak langkah kendaraan tersebut, hewan itu, sebanyak langkah hewan itu. Mungkin zaman waktu sekarang ini kendaraan motor itu mungkin sejumlah putaran ban, ya wallahu alam. Mungkin ya kurang lebih seperti itu. Adapun bacaan-bacaan untuk ketika kita ingin safar, ingin berkendara, salah satunya adalah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ada juga bacaan Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i, Allahumma ihfazni wa ihfaz ma ma'i, Allahumma ballighni wa balligh ma ma'i. Itu juga bacaan. Artinya Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i, ya Allah selamatkanlah aku dan selamatkanlah barang yang ada bersamaku. Allahumma ihfazni wa ihfaz ma ma'i, ya Allah jagalah aku dan jaga juga barang yang bersamaku. Allahumma ballighni wa balligh ma ma'i, ya Allah sampaikanlah aku kepada tujuan dan juga barang yang aku bawa. Itu salah satu bacaan ketika kita berkendaraan. Yang tadi ada bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Juga bisa kita membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bisa juga subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bisa juga membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlama au udlama au ajhala au yujhala alayya. Nah, itu adalah bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika kita berkendara tadi kita memulai dengan membaca bismillah walhamdulillah, maka niscaya setiap langkah hewan yang kita kendarai kita ditulis melakukan kebaikan. Wa idza rakibta as-safinata faqul bismillahi walhamdulillahi yaktubu lakal hasanati hatta takhruja minha. Jika engkau ingin mengendarai kapal, maka bacalah bismillah walhamdulillah, niscaya akan ditulis bagimu kebaikan mulai dari masuk sampai keluar, turun dari kapal itu. Alhamdulillah ini adalah sebagian daripada fadilat bismillahirrahmanirrahim, dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi di sini kita hanya sebutkan sedikit saja. Adapun tentang makna bismillahirrahmanirrahim adalah al-ba, itu huruf ba namanya huruf jar. Isim yang berada setelah ba akan dimajrurkan oleh ba tersebut, dan biasanya jar itu alamannya kasrah. Bismi, mimnya berharakat kasrah. Adapun makna ba tersebut adalah lil musahabah ma'at tabarruk, untuk membarengkan. Ketika kita memulai suatu perbuatan, kita barengkan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ba itu untuk membarengkan. Ma'at tabarruk, serta meminta keberkahan atas perbuatan yang akan dia lakukan itu. Allah, lafzul jalalah, bismi, isim itu adalah nama itu alamah. Kenapa alamah? Karena nama itu menunjukkan alamat orang yang memiliki nama tersebut. Misalnya kita bilang serahkan kitab ini kepada Zaid, maka orang yang kita suruh tadi akan menyerahkan kepada Zaid, bukan kepada si Amr, karena
nama tersebut menunjukkan bahwa dia harus menyerahkan kitab itu kepada orang yang bernama Zaid. Jadi isim itu adalah alamah. Daripada kalimat simah itu alamah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka ada pada wajah mereka dari bekas sujud, berupa cahaya. Ghurran muhajjalina min itu atharul wudu. Ini ya, itu simah adalah alamah. Lalu lafzul jalalah Allah, apa maknanya? Itu Allah adalah alam, nama lidzatil wajibil wujud, zat yang wajib adanya, al mustahiq li jami'il kamalat, al munazzah an jami'in naqais, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang suci dan suci dari segala sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, bukan hanya 20 sifat. Tetapi segala sifat kesempurnaan itu tercakup dalam 20 sifat yang wajib kita ketahui. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah. Sebenarnya Allah bukan hanya bersifat 20 sifat itu. Kita wajib mengimani bahwa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, lebih dari 20 itu. Akan tetapi yang wajib kita ketahui 20 itu, karena disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, sehingga itu yang wajib kita ketahui secara rinci. Adapun secara umum kita mempercayai bahwa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan. Lafzul jalalah, itu lafzul jalalah. Lalu setelahnya bismillah ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah sifat Allah, Ar-Rahim juga sifat. Maha pengasih, maha penyayang. Kalau bahasa kitanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman itu dari kalimat rahmat. Ya, Ar-Rahim juga dari kalimat rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Kalau manusia, rahmat itu riqqatun fil qalbi taqtadi tafaddul wal ihsan. Kelembutan di dalam hati yang menyebabkan orang tersebut melakukan perbuatan baik dan memberi kepada orang lain dan melakukan perbuatan baik. Itu bagi manusia. Kelembutan yang ada di dalam hati itu rahmat, yang mana kelembutan itu membuat manusia memberi dan melakukan kebaikan. Adapun rahmat bagi Allah itu tidak ada kelembutan hati, bukan, karena Allah tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Akan tetapi at-tafaddul wal ihsan itunya saja. Ketika orang diberi rahmat oleh Allah, artinya orang itu diberikan pemberian, dan Allah berbuat baik kepadanya, diberikan kebaikan untuk orang itu. Adapun makna Ar-Rahman itu sendiri adalah Al-Mun'im bi Jalailin Ni'am, pemberi nikmat yang besar, yang menyeluruh, yang luas. Yang besar, yang menyeluruh. Misalnya kita semua diberikan nikmat berakal, diberikan nikmat beriman, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Itu menyeluruh semua. Hewan, manusia, jin, muslim, kafir, mukmin, dan yang lainnya pun mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim, Rahim adalah nikmat yang khusus. Al-Mun'im bi daqaiqin ni'am, pemberi nikmat yang khusus. Daqaiq itu yang kecil-kecil, maksudnya yang khusus, tambahan, cabang dari nikmat yang ada. Misalnya tadi kita diberikan iman. Nah, Allah memberikan nikmat khusus kepada sebagian orang. Allah berikan orang tersebut iman yang kuat. Nah, kita tahu bahwasanya iman itu setiap orang itu berbeda. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah, ada yang sangat kuat. Nah, kalau orang diberi nikmat lebih, itu maknanya, itu artinya
diberikan nikmat tambahan tadi, bidagaigin nikmat yang khusus. Semisalnya diberikan nikmat tambahan iman, rezeki yang luas, akal yang cerdas. Semua orang diberikan akal, tapi sebagian orang diberikan akal yang cerdas, pandangan yang tajam, dan bisa mendengar, mungkin mendengar apa yang tidak didengar oleh orang lain, bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Itu adalah nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Allah bernama Ar-Rahim. Ada juga yang mengartikan bahwasanya Ar-Rahman, Rahmanud dunya wal akhirah. Allah memberikan nikmat kepada siapapun di dunia dan di akhirat. Tidak pandang itu muslim ataupun kafir, Allah beri nikmat. Adapun Ar-Rahim, Rahimul akhirah, Allah hanya menyayangi, merahmati, memberikan pemberian kepada orang mukmin ketika di akhirat nanti. Selain orang mukmin tidak mendapatkan rahmat itu. Orang kafir diazab di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin kurang lebih daripada makna Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hukum, tentang hukum membaca bismillah, maka itu ada 5. Terkadang kita wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ketika kita salat, karena rukun salat adalah membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaatnya ketika berdiri, entah itu salat fardu ataupun salat sunnah. Nah, kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaatnya ketika berdiri. Dan salah satu ayat dari Al-Fatihah adalah Bismillah. Yang kedua, hukumnya haram. Haram membaca bismillah dalam suatu keadaan. Kapan itu? Indal muharram lidzatihi kasyurbil khamr. Ketika kita melakukan hal yang haram, perbuatan itu memang diharamkan, maka haram juga kita membaca bismillah. Misalnya kita ingin meminum khamar, hendak mau mabuk-mabukan, baca bismillah dulu. Mentang-mentang santri, dia mabuk misalnya, lalu membaca bismillah. Atau ya apalah, itu hukumnya haram misalnya kalau. Tapi insyaallah mudah-mudahan santri kita semuanya dijaga daripada perbuatan maksiat. Lalu yang ketiga, hukumnya makruh membaca bismillah, yaitu indal makruhi lidzatihi kan nadhari ilal farji bighairi hajah. Yaitu adalah ketika kita melakukan perbuatan yang makruh, artinya perbuatan itu sendiri dimakruhkan, seperti melihat kemaluan tanpa hajat, itu dimakruhkan, dan ketika itu kita membaca bismillah pun hukumnya makruh. Yang keempat, al-ibahah, mubah, boleh-boleh saja, Pak. Kapan itu? Ketika kita melakukan hal yang mubah, yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Selain hal yang berkaitan dengan agama, itu mubah hukumnya. Yang kelima, hukumnya sunnah. Kapan? Ketika kita melakukan hal yang berkaitan dalam bidang agama, itu disunnahkan kita memulai dengan bismillah. Atau pada ketika hal-hal yang memang disunnahkan oleh Rasulullah agar kita membaca bismillah, seperti tadi ketika makan, ketika masuk rumah, ketika menaiki kendaraan, ketika hubungan suami istri, di situ disunnahkan membaca bismillah. Kalau tidak membaca, tidak berdosa. Lalu beliau meneruskan, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Rabb artinya malik, pemilik. Al-alamin, semesta alam. Atau al-alamin itu adalah malaikat, manusia dan jin, hewan, makhluk yang berakal. Allah adalah pemilik segala itu. Segala puji bagi Allah, pemilik sekalian alam. Apa makna alhamdu? Alhamdu itu ada makna lughatan dan ada juga makna istilahannya.
Alhamdu lughatan ats-tsana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari 'ala jihati tabjil wa ta'zim. Adalah pujian dengan lisan atas suatu perbuatan yang bagus, yang dilakukan dengan kehendaknya sendiri, dan pujian tadi dari segi atau untuk memuliakan orang tersebut. Terkadang kan orang memuji orang lain bukan untuk memuliakan, terkadang malah ingin menjelekkan atau ngeledek atau kalau ini bahasa Banjarnya menyambati. Misalnya dibilang orang itu kulitnya hitam, lalu dibilang, wah putih sekali kamu ini. Itu bukan memuji tapi ngeledek lah, itu ya namanya bahasanya. Atau misalnya dia dapat 30, ujian dapat 30, lalu pintar sekali kamu. Itu bukan memuji. Itu bukan memuji, tapi itu man madahaka bima laysa fika faqad dhammaka. Barang siapa yang memujimu dengan hal yang tidak ada pada dirimu, sebenarnya dia malah menjelekkanmu, malah ngeledek kamu. Itu. Adapun makna alhamdu secara istilah ulama adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Itu adalah suatu perbuatan yang ditimbulkan, suatu perbuatan yang dilaksanakan, ditimbulkan untuk mengagungkan, memuliakan al-mun'im, pemberi nikmat. Min haitsu kaunuhu mun'iman, karena dia memberikan nikmat atas orang yang memuji ataupun kepada orang lain. Perbuatannya bagaimana? Perbuatan yang kita gunakan, kita ungkapkan untuk memuliakan pemberi nikmat ini perbuatan apa? Bisa dengan lisan, dengan kita memuji alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah itu. Bisa juga dengan hati, yaitu cinta, mahabbatan bil janan, mencintai dengan hati. Itu artinya termasuk memuliakan pemberi nikmat, itu termasuk pujian alhamdulillah juga. Karena kalau kita menyadari bahwasanya nikmat itu dari Allah, maka kecintaan kita akan bertambah kepada Allah. Setiap kita merasakan nikmat, kita sadari bahwa itu dari Allah, kita akan bertambah cinta kepada Allah. Kita akan mencintai Allah lebih dari siapapun, karena Allah lah yang sangat berjasa atas diri kita. Allah yang mengadakan kita, Dia yang memberi makan kita, Dia yang memberi kita penglihatan, pendengaran, bisa berbicara, bisa berfikir. Segala-galanya Allah. Maka dari itu kita harus sering bertafakkur, mengingat bahwasanya banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari. Itu harus kita lakukan agar kita bisa bersyukur, agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah memberikan kita tambahan. Kalau kita kufur terhadap nikmat, arti kufur terhadap nikmat adalah kita gunakan nikmat itu untuk bermaksiat. Maka kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Misalnya Allah berikan kita mata, lalu kita gunakan mata ini untuk bermaksiat, itu kufur terhadap nikmat Allah. Misalnya kita dipinjamkan orang barang, kita dipinjamkan orang HP, kata orangnya jangan diceburkan ke dalam air, lalu kita ceburkan. Kita sudah dipinjami HP, tapi kita malah merugikan orang lain. Maka si pemilik otomatis akan marah. Walaupun kita tidak merugikan Allah, ketika kita berbuat maksiat tidak merugikan Allah, tetapi itu membuat Tuhan marah karena kita menentang perintahnya dan menggunakan nikmatnya kepada perbuatan maksiat.
begitu juga yang lainnya. Diberikan harta, jangan digunakan untuk berjudi, jangan digunakan untuk hal-hal yang haram, mabuk-mabukan ataupun yang lainnya. Gunakanlah untuk manfaat untuk diri sendiri, manfaat untuk orang lain, manfaat untuk agama Allah. Gunakan agar kita beruntung. Itu. Atau bisa juga tadi perbuatan yang menunjukkan bahwa kita itu memuliakan pemberi nikmat, bisa dengan perbuatan badan kita. Amalan bil arkan. Misalnya kita diberikan kesehatan, lalu kita memperbanyak salat, itu termasuk memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna syukur adalah sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu alaihi fima khuliqa li ajlihi. Seorang hamba tersebut mengerahkan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk melakukan tujuan Allah memberikan dia nikmat tersebut. Apa tujuan Allah memberikan kita penglihatan? Agar kita bisa membaca Al-Quran. Maka kalau kita menggunakan mata membaca Al-Quran, artinya kita mensyukuri nikmat penglihatan. Agar kita bisa melihat alam semesta, lalu kita mengingat Allah yang telah menciptakan. Lalu kita mengetahui bahwasanya Allah sangat kuasa, Allah sangat hebat, Allah sangat indah, Allah sangat bijaksana. Dengan kita melihat alam semesta ini, bisa dan kita gunakan untuk belajar ilmu agama, membaca hadis dan sebagainya. Tangan, Allah berikan kita tangan, kita gunakan untuk menolong orang lain. Itu adalah tujuan Allah memberikan kita nikmat-nikmat, yaitu untuk beribadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kalau kita gunakan nikmat tadi untuk beribadah, itu artinya kita mensyukuri nikmat tersebut. Adapun hukum membaca hamdalah, membaca alhamdulillah, itu ada 4. Yang pertama, hukumnya wajib. Kapan kita diwajibkan membaca alhamdulillah? Yaitu ketika khutbah Jumat. Khutbah Jumat dimulai alhamdulillah. Salah satu rukun khutbah adalah alhamdulillah. Ketika itu wajib membaca. Yang kedua, hurmah haram. Kapan kita diharamkan membaca bismillah? Terkadang diharamkan membaca alhamdulillah. Kapan kita haram membaca alhamdulillah? Kal hamdi indal farahi bil wuqu'i bil ma'siyah. Ketika kita memuji Tuhan karena gembira telah berhasil melakukan kemaksiatan. Misalnya kita mencuri. Setelah mencuri, mendapatkan barang yang dicuri, bebas daripada penglihatan orang lain, lalu dia baca alhamdulillah, dia gembira sukses mencuri misalnya, itu hukum membaca alhamdulillahnya haram. Yang ketiga, wan nadbu, hukumnya sunnah fi kulli hal, setiap keadaan. Di setiap keadaan kita disunnahkan membaca alhamdulillah, ketika duduk, berdiri, berbaring, berjalan, berdiam, disunnahkan. Yang keempat, hukumnya makruh, seperti kita membaca alhamdulillah di tempat-tempat yang kotor, seperti di WC. Di situ makruh kita membaca alhamdulillah.